Dan alhamdulillah di masa pandemi ini dengan berjualan online kita juga mencapai puncaknya tuh 2 bulan kemarin itu bisa 40 juta lebih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Livepreneur Project. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, selamat datang. Kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Biar ketika kita upload video atau membagikan info, kalian bisa langsung menontonnya tanpa ketinggalan. Hari ini kita akan membahas tentang ide-ide bisnis atau peluang-peluang usaha di masa pandemi. Karena COVID-19 ini sudah ada di Indonesia lebih dari 1 tahun. Hal ini menyebabkan perubahan ekonomi yang terjadi dan kita sebagai masyarakat Indonesia kena dampak ekonomi tersebut. Ada sekitar 29 juta masyarakat yang terkena PHK. Ada 30 juta UMKM yang terancam gulung tikar. Bahkan ada sekitar 4.000 perusahaan keuangan yang terancam bangkrut. Hal ini menyebabkan satu keprihatinan yang sangat mendalam. Bahkan teman-teman yang mencari kerja, teman-teman fresh graduate misalnya, itu saja akan lebih sulit mencari pekerjaan pada masa pandemi. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang memilih untuk survive, mempertahankan perusahaannya. Bahkan banyak juga perusahaan yang memilih untuk memangkas pegawainya, bukan untuk menambah pegawai baru. Itu kenapa tadi ada sekitar 29 juta masyarakat yang sudah terkena PHK. Tapi jangan khawatir teman-teman, jangan jadikan ini sebagai beban. Jangan sampai karena ada pandemi kita hanya cuma bisa pasrah, bisa di rumah aja tanpa berpenghasilan. Ini salah besar. Karena COVID-19 ini kita bisa ambil positifnya, kita bisa ambil peluangnya. Di sini ada berbagai peluang usaha, salah satunya adalah berjualan online shop. Karena pandemi COVID-19 ini menyebabkan 3 perubahan penting yang terjadi pada kehidupan kita sebagai masyarakat. Pertama, berubah perilaku keseharian kita. Dimulai kita harus memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan kita harus di rumah saja. Selain itu, menyebabkan market behavior atau merubah perilaku pasar. Ketika semua orang harus di rumah saja, tentu salah satunya yang dilakukan di rumah saja adalah berbelanja. Ketika kalian sebagai seller atau penjual, kalian harus mempromosikan produk kalian ini secara online, baik itu di medsos atau di e-commerce. Kalian juga mendistribusikan barang kalian secara online. Ketika ada yang beli, kalian hubungi ojek online atau juga kurir, dan kalian juga mendapatkan uang secara online, itu ditransfer. Untuk teman-teman yang masih pengen coba berjualan online di masa pandemi ini, jangan khawatir. Kita udah sediakan videonya cara berjualan online dengan modal nol atau dengan cara dropshipper, dimana kalian ini hanya posting saja. Ketika kalian misalkan mau berjualan celana, kalian mencari suppliernya, kalian ambil barangnya, kalian cuman promosikan saja di online. Sisanya ketika ada yang beli, kalian ini sudah lepas tangan atau sudah diurus oleh supplier kalian, itu bisa dengan cara dropshipper. Dan kalian juga yang memang sudah ada passion di bidang bisnis, kalian mau coba reseller, kalian juga bisa. Ketiga, pandemi COVID-19 juga telah merubah daya beli masyarakat. Oke, coba kita cek ya, kira-kira apa saja kategori barang yang sering beli oleh masyarakat di masa pandemi. Kita cek di tren belanja Tokopedia. Sejak pandemi ada 5 kategori produk yang paling sering dibeli oleh masyarakat. Pertama ada makanan dan minuman, kesehatan, elektronik, rumah tangga, HP dan tablet. Kenapa nih makanan dan minuman banyak dibeli masyarakat secara online? Karena makanan dan minuman ini adalah satu hal yang memang pokok dan satu kebutuhan dasar manusia. Jadi pada masa pandemi ini tetap kan kita pengen makanan yang enak, makanan yang sehat, tapi di rumah aja gimana nih caranya ya mereka membeli online. Banyak juga masyarakat yang memang belum bisa move on nih ketika emang dulu suka ngopi-ngopi di kafe, mereka membeli kopi instan cafe misalkan. Atau buat teman-teman yang suka makan bakso, bisa juga beli bakso instan sekarang tuh lebih mudah. Tanya di Tokopedia, produk sembako seperti telur instan, madu, teh, dan kopi lokal menjadi produk terlaris pada masa pandemi. Selanjutnya ada alat rumah tangga.
Jadi banyak juga nih pada masa pandemi orang-orang yang berbelanja alat rumah tangga. Selain itu produk kesehatan seperti masker dan vitamin. Kabarnya produk kesehatan mengalami peningkatan 2,5 kali lipat menurut Tokopedia. Selanjutnya ada fashion. Atau di masa pandemi ini, fashion juga tetap banyak diminati. Apalagi banyak sekali sekarang tuh kegiatan-kegiatan di rumah saja seperti olahraga lebih meningkat gitu. Jadi banyak juga pembeli-pembeli fashion untuk olahraga, misalkan baju olahraga atau produk-produk yang lain. Kalau misalkan di Tokopedia, kaos, celana pendek, kacamata, jam tangan, baju tidur, dan pakaian-pakaian lain ternyata masih populer pada masa pandemi. Jadi buat teman-teman yang punya usaha fashion, sebelumnya udah dropship, nge-reseller, atau punya produk di bidang fashion, jangan khawatir, ternyata ini juga masih bagus trennya di masa pandemi. Selanjutnya ada barang elektronik. Karena pandemi ini semuanya di rumah saja, termasuk sekolah juga di rumah saja, rapat, bahkan kita juga harus bekerja di rumah saja. Hal ini menyebabkan kebutuhan elektronik kita tuh harus lebih modern, harus lebih canggih, harus lebih cepat, koneksinya harus lebih stabil. Jadi banyak masyarakat yang berbelanja elektronik pada masa pandemi seperti HP untuk sekolah, dan banyak juga yang membeli WiFi katanya. Selanjutnya ada perawatan diri dan kosmetik. Menurut Tokopedia, golf, tenis meja, sepatu roda, bersepeda, yoga, fitness, skateboard menjadi 5 olahraga yang memicu naiknya penjualan produk kategori olahraga. Jadi banyak yang mencari produk-produk untuk keperluan olahraga, untuk perawatan diri. Selanjutnya ada hadiah. Jadi pada masa pandemi ini kita juga bisa meningkatkan empati dan simpati ketika ada teman atau kerabat kita yang sakit atau terjangkit virus COVID, kita bisa memberikan hadiah melalui online atau bingkisan-bingkisan seperti makanan, sembako. Ini kita bisa dengan mudah beli di online. Jadi tren pembelian hadiah di online juga meningkat. Bahkan saat ini juga banyak sekali ya kayak hadiah-hadiah wisuda, hadiah-hadiah kenaikan kelas yang dibeli masyarakat melalui online. Jadi teman-teman jangan khawatir, untuk kalian yang masih belum berpenghasilan, kalian bisa coba berjualan online karena saat ini tren online ini sudah sangat meningkat sejak ada pandemi. Kalian ambil peluangnya, kalian coba, dan juga ternyata masih banyak hal yang bisa kalian jual pada masa pandemi, termasuk yang tadi sudah kita bahas. Peluang usaha online di masa pandemi ini bisa menjadi salah satu jalan atau cara agar teman-teman bisa tetap produktif, tetap berpenghasilan di masa pandemi ini. Jangan takut dan jangan malu mulai berusaha online, karena bisnis ini sangat menjanjikan. Dan alhamdulillah kita juga memulai bisnis online sudah 1 tahun, yaitu di awal pandemi tahun lalu kita sudah mendapatkan omset yang lumayan besar, dan pengalaman-pengalaman serta ilmu-ilmu yang didapatkan itu sangat banyak dari usaha online ini. Buat teman-teman yang belum subscribe dan juga belum cek video perjalanan awal kita merintis bisnis sehingga mendapatkan omset puluhan juta, jangan lupa cek videonya. Dan alhamdulillah di masa pandemi ini dengan berjualan online kita juga mencapai puncaknya tuh 2 bulan kemarin itu bisa 40 juta lebih saldo toko yang kita dapatkan. Alhamdulillah sekali, mudah-mudahan kalian juga bisa semangat, bisa terus menaikkan traffic penjualan kalian. Teman-teman yang pengen tutorial atau trik khusus mengenai jualan online boleh komen di bawah, kita akan buatkan videonya buat kalian. Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa jadi produktif, bisa lebih dewasa lagi, bisa lebih bermanfaat lagi. Mudah-mudahan video yang bermanfaat buat kalian. Terima kasih.